Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syadaqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Ketua dan jajaran Majelis Taklim Masjid Al-Hakim Villa Gading Permata, ibu-ibu yang bertugas pada hari ini dari Gang apa? Oh, Gang apa? Oh, luar biasa. Ini ada mamanya Rafania, ini sekretaris di komite di sekolah SD. Kebetulan ketuanya saya. Semua ibu-ibu yang alhamdulillah yang telah hadir di majelis mulia ini, yang pasti kehadirannya dirahmati Allah. Amin. Pasti kehadirannya di sini dipandang dengan ridhonya Allah. Amin. Pasti kehadirannya mendapatkan cucuran barokah dari Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Hari ini temanya hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran agama Islam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tujuan utama orang berumah tangga adalah untuk menyempurnakan amal agama. Untuk menyempurnakan amal agama. Agama konon dikatakan diambil dari bahasa Sangskerta. Ini artinya tidak, agama ini artinya ada yang mengatakan berantakan. Jadi agama ini adalah supaya tidak berantakan. Satu orang dia amal agamanya baik, maka pikirannya pasti tidak berantakan. Hidupnya tidak berantakan. Rumah tangga, suami, rumah tangga itu anggota intinya ada 3 komponen. Ada berapa? 3 komponen yang sempurna. Ada suami, ada istri, ada anak. Maka berarti ada hak dan kewajiban suami, hak kewajiban istri, kemudian yang ketiga hak dan kewajiban anak. Di rumah tangga, suami, istri, anak-anak, amal agama yang baik, maka pasti dan pasti rumah tangga itu tidak akan berantakan, gitu. Maka amal agama ini menjadi cahaya kehidupan. Siapa yang di antara suami atau istri atau anak ini yang dominan amal agamanya paling bagus, maka dialah yang akan menjadi cahaya sinar
di dalam rumah tangga itu. Tidak harus suami, tidak harus. Kadang-kadang memang suami yang mendominasi amal agamanya bagus, itu baik. Kadang-kadang suami istri dua-duanya dominan amal agamanya baik, bagus. Kadang ketiga-tiganya suami, istri, anak amal agamanya bagus, sangat luar biasa. Di saat kita berada dalam kegelapan, maka yang memegang cahaya, apakah senter, apakah obor, satu orang saja, maka akan menerangi orang-orang di sekelilingnya. Ibu-ibu sekalian, kisahnya keluarganya Fir'aun. Istrinya Fir'aun namanya siapa? Bu Fir'aun. Ya kan, istrinya Fir'aun, Siti Asyah ya. Fir'aun itu kekafirannya udah luar biasa, sampai ngaku dirinya Tuhan. Tapi di keluarga yang sangat kacau seperti itu, ada satu orang wanita, istrinya, yaitu amal agamanya sangat bagus, yaitu Siti Asyah. Bahkan dikatakan Siti Asyah itu adalah aulia putri, wali putri. Lalu bagaimana Pak Ustadz, Fir'aunnya kayak begitu? Nanti kalau berhubungan suami istri, ceritanya kalau Fir'aun ingin menggauli istrinya si Asyah itu, Asyah itu diganti pohon pisang. Jadi Fir'aun itu tidurnya bergaul dengan pohon pisang. Istrinya yang Siti Asyah itu yang walinya Allah diselamatkan kesuciannya dari Fir'aun. Rumah tangganya Fir'aun ada satu orang istri, seorang ibu yang amal agamanya bagus, maka menyinari keluarga itu, menyinari kerajaan itu, sehingga mencetak anak kecil namanya Musa. Ya takdirnya Fir'aun dia tidak akan beriman sampai akhir hayatnya. Takdirnya seperti itu. Gitu. Jadi di dalam rumah itu kalau ada satu orang yang sangat kuat amal agamanya, pasti menjadi penyebab terangnya rumah tangga itu. Saya punya kawan pesantren di Magelang, namanya itu Ustadz Abdul Badi. Ustadz Abdul Badi itu salah satu penggagas program takhusus di pesantren saya. Di Magelang itu ada dua pesantren besar, pesantren Payaman sama Tegalrejo. Kalau orang Jawa Tengah tahu. Ustadz Abdul Badi itu nahwu sorobnya bagus, ilmu kitab kuningnya mateng, alimnya juga luar biasa. Suatu saat saya main ke rumahnya Ustadz Abdul Badi itu, karena dia udah lulus duluan, dia mukim di kampungnya duluan. Pas saya main ke rumahnya, istrinya Ustadz Abdul Badi itu, istrinya itu okem, suaminya kiai tapi istrinya okem, Bu. Istrinya ini pakai celana lepis, celana jin begitu, rambutnya diurai sampai ke pinggang gitu, pakai ikat merah gitu, ikat kepala merah gitu, pakai kacamata hitam. Ini unik juga, ini kiai istrinya okem begitu. Boro-boro pakai jilbab, rambutnya diurai panjang sampai di pinggang begitu, pakai ikat kepala merah, pakai kacamata, naik motor boncengan itu sama si kiai itu, teman saya itu Ustadz Abdul Badi itu. Saya ngelihat ketawa juga itu. Tapi karena si Ustadz Abdul Badi ini orangnya ibadahnya bagus, alimnya bagus, amalika agamanya bagus, istiqomahnya bagus, maka tidak butuh waktu lama istrinya dapat hidayah, akhirnya tutup auratnya sempurna. Jadi di dalam satu rumah itu ada amal agama yang bagus, apakah suami, apakah istri, itu maka akan menjadi tertatanya, menjadi terangnya, menjadi tenangnya, menjadi damainya
keluarga itu. Jadi yang menyebabkan itu apa? Agama. Saya punya kawan dari Kudus waktu di pesantren itu. Kawan saya itu namanya Abdul Huda. Abdul Huda itu ayah ibunya Hindu. Ayah ibunya Hindu. Nah, si tetangga-tetangganya si Abdul Huda itu pada pesantren ngapal Quran di Magelang sama kami itu. Nah, si anaknya si Abdul Huda ini niatnya pengen ngapal Quran kenceng, padahal ayah ibunya Hindu. Akhirnya berangkatlah ke pesantren itu. Nah, ternyata si Abdul Huda ini emang Allah kasih ngapalnya cepat, sehingga si Abdul Huda ini anaknya si kedua orang Hindu ini hafal Quran 30 juz, hafid Quran yang sempurna. Akhirnya lama-lama setelah itu maka pulang ayah ibunya yang Hindu itu dapat hidayah masuk Islam. Jadi ibu-ibu sekalian, yang menjadi faktor tentram atau tidaknya rumah tangga, faktor yang utama adalah amal agama, ya. Maka tadi dibilang agama itu artinya tidak berantakan. Maka kalau di dalam satu rumah tangga ada yang amal agama bagus, yang kuat, yang istiqomah, sholat 5 waktunya tepat waktu, tahajudnya setiap malam gak pernah bolong kecuali lagi ada halangan, sholat duhanya bagus, baca Qurannya setiap hari, doanya juga kenceng, zikirnya kenceng, menjauhkan diri dari hal-hal yang dosa, apalagi yang maksiat, yang sia-sia, maka akan menjadi cahaya di rumah tangga itu. Bukan masalah harta kedudukan, itu nomor 45 itu. Banyak kita dengar berita di TV, ya, ada artis yang harta bendanya banyak, kedudukannya banyak, tapi rumah tangganya berantakan. Intinya rupanya yang bikin berantakan rumah tangga bukan faktor ekonomi, bukan faktor kurangnya kedudukan jabatan, tapi karena keringnya amal agama di dalam rumah tangga itu. Nah, secara rincinya ibu sekalian, secara rincinya memang ada syarat-syaratnya. Yang pertama memang harus adanya cinta. Ibu-ibu suka mencintai apa suka dicintai? Suka dicintai, ya. Ayo, suka dicintai apa suka mencintai? Oh, dicintai aja. Kadang-kadang ada yang dicintai tapi tidak mencintai. Ada yang mencintai tapi tidak dicintai. Berarti tepuknya sebelah tangan. Orang nangkep nyamuk aja harus pakai kedua belah tangan, masa cintanya cuma sebelah tangan. Jadi yang enak itu apa? Mencintai dan dicintai. Itu yang enak itu di situ. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi intinya adalah saling cinta dan mencintai. Supaya apa? Supaya tentram, karena adanya cinta dan kasih sayang itu. Maka ada ayat litaskunu ilaiha. Itu. Ibu-ibu sekalian, kalau kita mendengar hadir di acara kondangan, hajatan gitu, kalau ada yang ceramah, yang ngisi tausiah, si Pak Kiai atau Pak Ustadz yang ngisi, yang memberi tausiah itu, biasanya selalu mengkaitkan antara rumah tangga itu dengan bahtera. Betul apa betul? Bahtera. Bahtera itu artinya apa? Bahtera itu artinya perahu. Perahu itu adanya di atas tanah apa di air? Di air. Karena perahu itu adanya di air, maka perahu itu tidak ada anteng, tenang, begitu nggak ada. Kecuali rumah. Nah, rumah dibangun di atas tanah, maka rumah itu anteng, diem, nggak ada goyang-goyang kecuali kalau ada gempa. Kalau perahu itu nggak ada, anteng itu tidak ada.
Maka kalau sama dengan bahtera rumah tangga, namanya rumah tangga itu anteng, nggak ada masalah apa-apa sama sekali, itu nggak ada itu, karena namanya bahtera perahu, ada aja. Cobaannya banyak apa sedikit? Cobaan rumah tangga itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain, ya. Cobaannya banyak. Cobaannya banyak. Ada orang yang diberi cobaan banyak banget, tapi kelihatannya anteng-anteng aja ngadepin cobaan itu. Ada nggak begitu tuh? Ada. Kenapa orang diberi cobaan yang begitu banyak tapi dia kelihatan anteng, kelihatan happy saja, kelihatan tersenyum, tertawa, pada cobaannya banyak? Kenapa? Karena di dalam dirinya ada takwa kepada Allah. Maka Hasan Basri rahmatullah alaih mengatakan, orang yang di dalam dirinya ada takwa yang baik kepada Allah, berarti orang itu punya kedudukan yang dekat dengan Allah. Nah, orang yang punya kedekatan dengan Allah pasti selalu ditolong oleh Allah ketika menghadapi masalah itu. Maka ketika ada masalah, maka dia tenang, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal masalahnya banyak. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, ada masalah kecil, udah bingung, udah bagaimana ini. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jadi syaratnya supaya rumah tangga itu tenang, yang pertama ada amal agama yang baik, yang kuat. Yang kedua adalah cinta tadi. Cintanya tapi harus cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu mencintai orang yang kita cintai karena kebaikannya, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena kekayaan kedudukannya, tapi karena kebaikannya, kesolehannya, karena kesolehahannya, karena akhlaknya. Itu cintanya karena Allah. Ada pepatah, cinta yang hanya berawal dari mata, maka bisa jadi akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berasal dari hati sampai mati, cintanya tidak akan pernah mati. Itu. Suruh ulang lagi malah. Cinta yang berawal hanya dengan mata bisa jadi akan berakhir dengan air mata. Tapi cinta yang berasal dari hati sampai mati, cintanya tidak akan pernah mati. Iya. Wah, kata-kata hari ini. Itu ibu sekalian. Jadi cintanya itu harus karena Allah, bukan karena dari mata semata-mata, ya. Maka mencari pasangan itu harus mengutamakan itu tadi, ya, kesolehan, kesolehahan. Udah terlanjur Pak Ustadz. Udah terlanjur ya didandanin itu, ya. Kenapa Bapak? Kenapa Ibu sekalian? Harus karena kesolehan dan kesolehahannya. Terutama ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, mencari mantu terutama diprioritaskan kesolehahannya, karena istri itulah yang akan menjadi pendamping dan akan melahirkan anak-anak, dan istri itu akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Itu ibu sekalian. Jadi seorang laki-laki harus memilih istri yang solehah. Itu prasyarat awal, prasyarat utama. Yaitu tadi, kenapa? Karena istri itu yang akan melahirkan keturunan
yang baik-baik, yang solehah dan solehah. Imam Syafi'i itu ibunya itu hafizah. Setiap hari ibunya Imam Syafi'i itu selalu mengulang-ulang bacaan Al-Quran, sehingga Imam Syafi'i yang di dalam kandungan ibunya itu mendengarkan tilawahnya ibunya itu. Nah, Imam Syafi'i itu di kandungan itu lebih dari 1 tahun. Imam Syafi'i sampai ibunya ini ngomong, "Nah, kamu ini kapan lahirnya?" gitu. Tahu-tahu ada suara dari dalam perutnya ibunya Imam Syafi'i itu. Syafi'i kecil itu, Syafi'i orok itu. "Wah ibu, aku masih sedang menghafalkan Al-Quran." Jadi dalam perut ibunya Imam Syafi'i itu, ibunya mau nyusuin, wudu dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, wudu dulu. Maka akhirnya punya anak seorang Imam Syafi'i yang hebat. Ibu-ibu kalau nyusui wudu dulu apa tidak? Boro-boro. Iya. Itulah karena kenapa? Seorang ibu itu akan menjadi madrasah pertama di dalam rumah tangga itu. Intinya dasarnya harus agamanya yang baik. Maka kesolehahan agamanya harus di atas kecantikan, di atas kekayaan, di atas kedudukan. Yang kedua yaitu suami istri itu harus saling menghargai pendapat atau pandangan. Enggak boleh suami egois, "Ah, lo tahu apa sih orang madon? Tanya dapur doang." Enggak boleh kayak begitu. Jadi suami yang baik itu yang menghargai baik pendapat istrinya ataupun pandangan istrinya. Ini nggak ada bapak-bapaknya, saya bilang begini juga percuma, bapaknya nggak tahu, nggak dengar. Maka saya kalau ngasih nasihat rumah tangga itu sebenarnya ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya gitu. Saling melindungi. Suami istri itu seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami menjadi pakaian istri, istri menjadi pakaian suami. Maksudnya pakaian itu apa? Saling menutupi kekurangannya, saling menutupi aibnya. Suami menutupi kekurangan aibnya istrinya, istrinya menutupi kekurangan dan aibnya suami. Bukannya malah diomongin di mana-mana, suami gue loh brengsek banget begini. Iya. Suaminya juga sama, gila juga. Wah, bini gue loh parah banget begini. Fungsi suami istri hilang. Padahal di Al-Quran itu suami istri itu fungsinya seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saling menutupi aibnya, kekurangannya, saling melindungi, saling menjaga. Itu. Kemudian penting saling memberikan masukan nasihat yang baik. Kalau salah itu kan tidak harus suami, salah tidak harus istri, salah tidak harus orang tua ataupun anak. Siapapun kalau salah, ya dia harus menyadari kesalahannya, harus meminta maaf dan siap menerima masukan nasihat dari siapapun. Itu yang keren. Iya. Ya. Saling memberikan masukan nasihat yang baik. Suami menerima masukan istrinya, nasihat yang baik dari istrinya. Istri dinasihati suaminya juga menerima. Itu keren kan gitu. Itu syarat nanti rumah tangganya akan aman. Saling mendoakan ibu-ibu. Saling mendoakan. Di saat malam orang lagi tidur, istrinya bangun tahajud mendoakan suaminya. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan, kekhilafan, dosa-dosanya suami saya yang disengaja, yang tidak disengaja, yang dilakukan terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dosa besar, dosa kecil, dosa lama, dosa barunya, ya Allah, kayak gitu. Karena dosa itu akan membuat kegelapan di dalam hatinya. Orang semakin banyak dosanya, semakin gelap hatinya, semakin gelap mata hatinya.
semakin gelap hidupnya karena ada dosa-dosa. Tapi kalau istrinya mau mendoakan suaminya, jadi suaminya dosa-dosa diampuni Allah, hatinya terang, mata hatinya terang, bisa memandang, bisa melihat yang benar ini seperti apa. Itu karena doa dari istrinya itu. Suami sama, suami di malam-malam mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya, itu keren seperti itu. Apalagi ada kata-kata begini, tidak ada kesuksesan seorang anak tanpa doa orang tuanya. Tidak ada kesuksesan anak tanpa doa orang tuanya. Maka sebagai orang tua harus rajin-rajin mendoakan anak-anaknya. Doanya yang komplit. Kalau perlu ditulis dulu bagaimana ya redaksinya supaya rinci, supaya pas ini doanya apa. Ditulis dulu. Nah, nanti pas doa dibaca. Nah, kalau udah ini kurang ini, ditulis, ditambahin lagi. Oh, kurang ini, tulis lagi. Jadi doanya rapi. Supaya suami, istri, anak-anak dijauhkan dari gangguannya, kejahatannya, keburukannya, bangsa jin, bangsa setan, dan bala tentaranya, dari gangguannya, kejahatan, keburukannya bangsa manusia, supaya diberikan kepintaran, kecerdasan, kecerdikan dalam kebaikan. Ditulis itu rinci, supaya selalu diberikan petunjuk, pertolongan dan perlindungan dari Allah, supaya diberikan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Apa yang diharapkan, yang diinginkan dari hal-hal kebaikan, supaya dimudahkan Allah, diwujudkan Allah, diijabah, dikabul. Doanya dicatat ya, dirinci. Saling berkirim doa. Suami mendoakan istri, mendoakan anak. Suami istri mendoakan suami, mendoakan anak. Anak mendoakan ayahnya, mendoakan ibunya. Seperti itu. Kemudian saling bermusyawarah. Ada apa-apa itu musyawarah. Bahkan kalau perlu hari ini mau masak apa, musyawarah itu masuk. Kadang-kadang enggak musyawarah, asal masak aja, kemudian suaminya enggak mau makan karena enggak cocok itu. Ya. Akhirnya karena suaminya enggak mau makan, akhirnya terus ngambek istrinya, akhirnya kusut berhari ini enggak tanya-tanyaan, enggak tegur-teguran. Itu bagus nih, Bu. Tanya, "Pak, kita hari ini mau masak apa ya?" Bagus. Enggak ada yang dimasak, ya udah pakai garam aja. Musyawarah, bagus begitu. Suaminya, "Mah, kita masak apa ya? Hari ini masak ini." Jadi suami akhirnya ya makan masakan istrinya di rumah, karena sudah dimusyawarahkan tadi, sudah disepakati. Kalau tak tahu masak, suaminya lagi emahnya kumat, istrinya masak wedes, ya kan? Nggak mungkin masak di rumah. Akhirnya suaminya diam-diam ngeluyur nih, makan di luar nih. Akhirnya bininya mulai ngambek nih. Udah capek-capek masakin, nggak mau makan di luar. Nah, akhirnya kan kusut itu. Terjadi miskomunikasi. Musyawarah itu. Kemudian yang penting ini, Bu. Penting Ibu-ibu sekalian. Suami, istri dan anak-anak itu jangan berebut bener. Rebutan bener. Rebutan bener ini gua yang bener, saya yang bener, kamu salah. Saya yang bener, kamu salah. Itu namanya rebutan bener. Kalau rebutan bener pasti ribut itu. Yang baik itu rebutan salah. Aku yang salah, maafin ya Pak. Gitu. Suaminya juga begitu. Aku yang salah, maafin aku yang. Rebutan salah. Kalau mau rebutan salah itu nggak ada tuh ribut itu. Orang ribut di mana-mana tuh karena rebutan bener. Betul nggak Ibu? Orang perang sama itu kan rebutan bener. Dia yang salah, ini yang salah, ini yang salah. Itu intinya orang rebutan bener. Orang rebutan salah jarang itu. Kalau orang mau berebut salah nggak terjadi itu kusut, nggak terjadi bertengkar, nggak terjadi ribut. Jadi
orang ribut, orang bertengkar, orang kusut, itu setarnya awal mulanya orangnya senengnya rebutan, bener. Iya. Kata-kata hari ini juga itu. Itu sekalian ya. Kemudian kita ini kan punya anak. Nah, bagaimana haknya anak itu juga harus tertata yang apik. Orang tua harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Orang tua itu mesti menjadi contoh teladan yang baik bagi anaknya. Karena apa? Yang menjadi karakter anak itu biasanya anak-anak itu mengcopy paste orang tuanya. Maka ada pepatah Arab mafil aba'i fil abna. Apa yang di orang tua itu potensinya nanti akan ada yang di anak, bisa begitu. Maka baik suami maupun istri, ini suami ataupun istri, jangan sekali-kali selingkuh. Nanti potensinya anak-anaknya nanti akan ngalamin begitu nanti. Orang tuanya selingkuh, ada selingkuh udah kacau. Jadi orang yang suka selingkuh itu potensinya, kemungkinannya tadi orang tuanya hobinya juga kayak begitu. Mafil abai fil abna. Makanya kalau agamanya bagus, agamanya kuat, malamnya tahajud, baca Qur'annya istiqomah, sekusut apapun suami istri, maka suami ataupun istri tidak akan melakukan itu. Ditolong oleh Allah, dikendalikan oleh Allah. Maka kembalinya kepada agama tadi itu, agamanya harus bagus, amal agamanya itu. Gitu. Jadi ibu sekalian, dalam perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu cenderung meniru siapa? Meniru orang yang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Nah, maka di sana diperlukan keteladanan yang baik dari orang tua. Urusan iman, urusan ketaatan kepada Allah, urusan ibadah, urusan akhlak, urusan tutur kata, urusan perilaku sehari-hari, anak ini cenderung meniru orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya. Makanya kalau orang tuanya lagi misalnya ada pertengkaran itu jangan di depan anak gitu. Saya itu kalau minta suruh ngasih tausiah kayak begini tuh saya tuh seneng. Senengnya apa? Karena apa yang saya sampaikan saya sudah amalkan. Saya itu berumah tangga dengan istri saya itu 1 kali aja, belum pernah bertengkar. Saksinya anak-anak saya, saksinya mertua saya, ipar-ipar saya, itu sampai itu uak saya di sebelah rumah saya itu dia ngomong, saya tuh heran gitu ya, Ustaz belum pernah dengar ini ada kusut bertengkar apa, enggak ada, belum pernah 1 kali bertengkar, belum pernah sama istri itu. Saya tuh sejak nikah sama istri itu belum pernah nyebut namanya, belum pernah. Baru nikah itu saya panggil Dek, udah punya anak manggil Ma. Kalau belum pernah bertengkar, istri juga belum pernah tuh ngomong sama saya tuh ngegas, belum pernah. Iya. Saya aja sama anak-anak saya tuh nggak pernah manggil anak namanya itu. Saya manggil Kak, manggil Dek. Jadi anak-anak itu melihat orang tuanya seperti itu, nanti anaknya nanti. Saya tuh bersyukur belum pernah bertengkar sama istri. Maka rumah tangganya keren itu. Iya. Kalau namanya istri capek itu ya, kadang merengut gitu. Tak tahu saya ngambil sisir itu, saya sisiri rambutnya, saya kuncir. Gitu saya mah. Nah,
Kan rumah saya depannya asrama santri putri ya. Kemarin saya cerita sama Ibu Mas Rifat. Depan rumah saya itu asrama putri. Kalau sore itu santri-santri putri itu pada nyapu sampai depan jalan raya itu. Saya pernah nanya sama santri putri, "Kak, kamu rumahnya mana?" "Saya Tangerang Pak Ustadz." "Kamu?" "Saya Depok Pak Ustadz." Pas saya lagi ngobrol sama santri putri itu, istri saya ngeliat dari emper tuh. Begitu saya pulang, istri saya nyanyi, "Jagalah hati." Saya diem aja, saya nggak mau menjelaskan. Kenapa saya diem? Nggak mau menjelaskan. Karena saya sayang, pertama sayang. Lah kalau dijelaskan, kalau namanya wanita tuh lebih pinter ngomongnya daripada laki-laki tuh. Suami baru menang seri udah untung banget kalau bapak-bapak sama istri. Namanya ibu-ibu tuh makhluk paling menangan seluruh dunia. Maka istri saya waktu saya diem aja, saya nggak menerangkan apa-apa, saya nggak jawab gitu. Jadi rumah tangga saya itu unik. Kemudian ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk anak-anak itu penting memilih lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu akan menentukan mental daripada anak-anak kita. Kalau lingkungannya nanti ngomong hari-hari kedengaran ngomong penduduk Ragunan aja, anak kita pulang ngomongnya begitu, anjing, babi, monyet. Di absen itu penduduk Ragunan itu sama anak kita, karena dapat dari luar itu, dari lingkungan yang baik. Jadi lingkungan yang baik itu akan membentuk perilaku anak menjadi baik. Termasuk memilih tempat sekolah, tempat pendidikan anak-anak kita itu juga penting. Anak kita akan disekolahkan di mana? Nanti akan, karena kadang-kadang ada ya sekolahan yang di Depok itu ada beberapa sekolahan yang dari sejak zaman balak sampai sekarang itu hobinya tawuran aja tuh, ada itu. Anak kita sekolahkan di situ, ya akhirnya hobinya tawuran juga, gitu. Jadi memilih tempat pendidikan anak-anak kita ini, kita pilihkan tempat pendidikan yang baik, harus dipilihkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penting nih, penting. Orang tua dan anak-anak ini biasakanlah berdialog dengan lemah lembut sama anak-anak itu. Kenapa? Karena seringkali anak-anak ini tidak memahami psikologi orang tua, karena anak-anak memang belum pernah jadi orang tua, maka dia tidak memahami psikologi orang tua itu. Maka itulah kita harus memaklumi anak itu, maka harus dibiasakan berdialog dengan anak-anak ini dengan lemah lembut, gitu. Jadi dengan kelemah lembutan ini, kata-kata itu nanti akan masuk, gitu ya, akan masuk. Kalau tidak dengan lemah lembut itu enggak akan masuk, gitu. Kemudian kenapa harus begitu? Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa yang menjadi barometer, yang menjadi contoh orang tua yang telah sukses mendidik anak keturunannya, orang tua yang terbaik itu siapa? Orang tua yang terbaik yang benar-benar sukses mendidik rumah tangga dan anak-anak keturunannya namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Karena salah satu keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu salah satu keturunan Nabi Ibrahim. Bahkan ada satu hadis panjang yang mafhumnya hadis itu begini, bahwa Islam ini akan selalu dijayakan oleh siapa? Oleh para keturunannya Nabi Muhammad. Termasuk Kanjeng Sunan Ngampel itu dia cucu keturunannya Nabi Muhammad.
Ulama-ulama di Nusantara ini pada umumnya masih punya nasab kepada Wali Songo, masih punya nasab kepada Nabi Muhammad. Itu karena kesuksesannya Nabi Ibrahim membina rumah tangga yang berhasil, yang sukses. Nabi Ibrahim itu. Kemudian doa supaya diberi anak soleh. Bagaimana doanya? Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin itu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sudah seorang nabi, seorang kekasih Allah. Kan Nabi Ibrahim kan gelarnya Khalilullah. Sudah nabi, sudah kekasih Allah, tapi Nabi Ibrahim tetap masih berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku anak-anak yang soleh. Maka doa ini harus disertakan di dalam doa-doa kita, Rabbi habli minas sholihin. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, kan ada yang bilang qadha, ada yang bilang takdir gitu ya. Qadha itu ketentuan Allah sebelum manusia diciptakan, sejak zaman ajali, asal muasal sana. Kemudian kalau takdir itu bisa berubah dengan upaya manusia, dengan doa-doa manusia. Seharusnya anak ini melenceng ya gitu, tapi karena orang tuanya doanya kenceng ya, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, maka takdir jelek untuk anak-anak keturunannya bisa dirubah oleh Allah karena doa itu tadi. Itu ibu sekalian, itu biasanya baca doa itu bersolat ya, Rabbi habli minas sholihin ya. Nah, yang belum itu dibaca itu, Rabbi habli minas sholihin. Itu linya panjang ya, ada lam, ada ya. Itu Rabbi habli, ya Allah berilah kepadaku minas sholihin, dari keturunan yang soleh, yang baik-baik. Itu kalau enggak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada lagi doa nih, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababa liman ihtada. Allahumma hdina, ya Allah berilah hidayah, berilah petunjuk kepadaku, wahdi bina, dan berilah petunjuk, berilah hidayah orang-orang yang bersama denganku. Orang-orang yang bersama dengan kita siapa? Kadang-kadang kan ada saudara ya, ada pembantu ya kan, kadang ada siapa yang di keluarga kita ini. Jadi ya Allah berilah petunjuk, berilah hidayah kepadaku dan orang-orang yang bersama denganku. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababa liman ihtada, dan jadikanlah aku menjadi sebab petunjuk, sebab hidayah untuk orang lain. Waj'alna sababal liman ihtada, jadikanlah aku menjadi sebab hidayah, menjadi sebab petunjuk kepada orang-orang yang mendapat petunjuk dan hidayah. Itu ibu sekalian. Tinggal 15 menit. Sekarang boleh disiapkan yang mau bertanya. Temanya udah kita sampaikan. Silakan yang mau bertanya. Ayo. Sebelah kanan. Bu, sebelah kanan. Sebelah kiri. Boleh pakai mic enggak? Oh, enggak usah. Ya, silakan. Ya. Iya, pasti.
Nah. Bagaimana salah satu sikap kita sebaiknya supaya meskipun berbeda visi atau berbeda karakter, tetapi si anak ini tetap bisa mencontoh perjalanannya dengan baik. Oh ya. Baik. Supaya itu nggak bingung apa sih yang harus saya ikuti. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Setiap kita itu pasti menginginkan suara kita didengarkan. Betul kan Ibu? Suara kita didengarkan, baik didengarkan oleh suami kita ataupun didengarkan oleh anak-anak kita. Supaya suara kita ini didengarkan, maka suara kita itu harus ada ruhnya. Harus ada apanya? Ruhnya. Kalau ada ruhnya, suara-suara kita ini pasti akan masuk kuping kanan, masuk ke dalam hati, masuk ke dalam sanubari, dan nanti akan direalisasikan, minimal dipertimbangkan. Ini suara yang ada ruhnya, itu efeknya seperti itu. Tapi kalau suara itu nggak ada ruhnya, itu masuk kuping kanan itu bisa langsung keluar kuping kiri. Masuk kuping masih untung itu. Banyak yang nggak masuk kuping itu kalau suara nggak ada ruhnya. Bagaimana caranya supaya suara kita ada ruhnya? Syarat yang utama dan utama yaitu harus ada tahajud. Kalau kita tadi malam tahajud ya, maka sepanjang hari kita nih suara kita nih ada ruhnya. Apalagi seorang ibu harus ada tahajudnya, karena seorang ibu nanti pasti akan bicara kepada suami, kepada anak-anak. Kan kalau nggak ada tahajudnya, nggak ada ruhnya. Kan sayang-sayang kita udah capek ngomong, udah sampai berbusa mulut gua, nggak didengerin pisan ini. Jadi jangan buru-buru menyalahkan yang tidak mendengarkan. Langsung introspeksi diri. Wah, aku tidak tahajud tadi malam sehingga suaraku tidak ada ruhnya. Gitu. Berarti supaya suara kita ini didengarkan, berarti harus ada ruhnya. Supaya ada ruhnya berarti harus ada tahajudnya. Gitu. Kalau lagi halangan kan nggak tahajud Pak Ustadz. Kalau lagi halangan, bagaimana itu kalau nggak tahajud? Kalau lagi ada halangan nggak tahajud, ada jalan keluarnya itu. Kita ngomong, ya Allah, aku malam tidak tahajud. Supaya suara saya tetap ada ruhnya, ya Allah. Aku akan berdoa, kabulkanlah doaku ini. Yang tadi malam hamba-hambamu yang tahajud, terimalah tahajud mereka ya Allah. Kita numpang tahajudnya orang yang tahajud. Itu politik tuh, keren itu Bu. Kita nggak tahajud tapi kita dapat manfaatnya, dapat fadilahnya orang yang tahajud. Gitu kan gitu. Itu politiki Allah kayak begitu. Kita nggak tahajud tapi dapat manfaat, dapat fadilahnya orang yang tahajud. Karena orang yang mendoakan orang lain di luar sepengetahuan yang didoakan, itu doa yang sangat-sangat mustajab. Siapa yang mendoakan orang lain di luar sepengetahuan yang didoakan, maka ketika orang itu berdoa, Allah langsung mengirimkan malaikat di atas kepalanya orang yang berdoa itu. Ketika orang yang berdoa itu sedang berdoa, maka malaikat mengamini, amin, 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 amin. Selesai orang itu berdoa, malaikat ganti ngomong, wa kadza mislu dzalik. Semoga apa yang kamu doakan untuk saudaramu tadi, Allah pun memberikan seperti itu kepada kamu. Wa kadza mislu dzalik. Jadi seperti itu. Kalau malam kita enggak tahajud, kita doa, ya Allah, aku malam tidak tahajud. Tapi tadi malam hamba-hambamu banyak yang tahajud. Apakah para malaikat, apakah para wali-walimu, apakah orang-orang soleh. Pokoknya orang yang tahajud tadi malam, terimalah tahajud mereka semua ya Allah.
maka kita dapat manfaat tahajudnya, suara kita sepanjang hari tetap ada ruhnya. Begitu Ibu ya. Solusinya seperti itu. Jangan sampai enggak tahajud. Kalau tahajud berapa rakaat Ibu? 2 Pak Ustaz. Udah ngantuk. Udah. Tahajud itu paling bagus itu 8 lah. Nah, tahajud 8, habis tahajud 8 rakaat, sholat hajatnya 2 lah, sholat 2. Terus ditutup sama witirnya 3 gitu. Wah, itu mantap itu amalan malam hari itu. Maka kalau malam itu kita tahajudnya 8, hajat 2, witirnya 3, zikir, doa. Pokoknya sepanjang-panjang hari itu pokoknya terang hidup kita. Lahir batinnya terang, hatinya terang, pikirannya terang. Suara-suaranya mantep rohnya. Itu. Kadang-kadang kalau nenek-nenek itu kan kadang-kadang kan kendalanya dengkulnya kayak pinggangnya kayak. Kalau sholat sunat itu walaupun kita sehat walafiat itu duduk boleh. Sambil duduk gitu. Cuman kalau duduk nanti upahnya setengah 50% duduk itu sah, tapi nanti pahalanya 50%, tapi nggak apa-apa 50% gitu Ibu ya. Ada lagi? Ada nih? Boleh? Saya juga punya. Saudara saya itu menikah sama non muslim. Jadi awalnya dia itu saat nikah dia mau masuk Islam. Tapi di tengah-tengah perjalanan rumah tangga mereka, anak-anaknya sudah besar, istrinya itu murtad, agamanya lagi. Terus kata kita bisa aja gitu. Bisa sebentar, mungkin karena dia sudah tua, nggak ada yang ngurus, kita juga karena jauh kan nggak bisa ngurus dia. Akhirnya dia balik lagi sama istrinya. Bagaimana hukumnya rumah tangga mereka misalnya beda agama, tapi misalnya sudah tidak melakukan hubungan suami istri, mungkin dia ingin ada yang ngurus, ada teman aja. Tapi balikan lagi tuh. Iya, Pak. Balikan lagi, nggak melakukan hubungan suami istri kayaknya aneh juga. Iya. Jadi begitu Ibu ya. Kadang-kadang misinya orang-orang misionaris itu begitu. Dipacari, dinikahi, dimurtati. Dipacari, dinikahi, setelah punya anak nanti dimurtadkan. Nah, kalau sudah punya anak itu udah berat itu. Akhirnya mau nggak mau akhirnya ngikut ke sana, ke agama sebelah sana. Seperti itu kan. Dan saya yakin mereka tahu konsekuensinya, pasti tahu. Kalau suami istri beda agama itu hukumnya apa, itu pasti mereka sudah tahu konsekuensinya, itu pasti sudah tahu bahwa ini tidak baik. Gitu. Itu supaya nurut itu ini saya kasih mantranya. Mantranya supaya yang berarti non muslim suaminya ya. Yang muslim suaminya, yang kerja juga suaminya sebenarnya. Yang non muslim siapa? Yang non muslim Istrinya. Jadi mantranya nih. Si suaminya itu baca surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Al-Qadar itu jumlahnya 18 kali sambil menahan napas sekuat-kuatnya. 1 kali surat ada 1 napas. Kalau 2 surat 1 napas bisa kuat. Jadi jelas 8 kali baca surat Al-Qadar itu tahan napas. Setelah itu ditiupkan di ubun-ubunnya itu. Nanti mudah untuk dapat hidayah, mudah untuk dinasihatin. Itu mantranya itu. Saya itu punya keponakan tinggal di Jakarta. Ibunya itu kan bibi saya. Anaknya itu ditangkap polisi gara-gara makan narkoba. Itu. Akhirnya si ibunya ini nelpon saya sambil nangis-nangis. Gus,
manggil saya tuh Gus. Ini si Silo, namanya Susilo. Lagi ditangkap polisi. Kalau dinasihatin orang tua ini selalu melawan, sholat nggak mau, kerja baru kerja sebentar keluar. Sekarang nongkrong sama anak-anak narkoba, kemarin ditangkap polisi. Bagaimana nih Gus? Saya bilangin begitu, ibunya supaya baca surat Al-Qadar 18 kali tadi, ditiupkan di ubun-ubunnya anak itu. Ajib itu, Bu. Nggak sampai seminggu itu. Anaknya itu dinasihatin orang tuanya itu diem aja, nurut, suruh gini, suruh ngalor ngitung-ngitan, ngulon. Kemarin sudah pergi Jumatan sama ayahnya. Kalau dinasihatin udah nggak ngelawan lagi sama orang tuanya. Terima kasih Gus. Itu mantranya surat Al-Qadar. Sama ini anak-anak, punya anak-anak dinasihatin susah. Ini ibu-ibu baca surat Al-Qadar. Kalau anak-anaknya lagi tidur, baca surat Al-Qadar 18 kali, ditiupkan di ubun-ubunnya. Nanti dinasihatin tuh gampang. Suruh gini nurut, sini nurut. Ya, baca surat Al-Qadar 18 kali sambil nahan napas. Jangan nanti 18 kali satu napas, ibu-ibu langsung bablas, langsung berangkat itu. Ya, sekuatnya ya. Satu surat satu napas barangkali gitu. Itu nanti anak-anak itu dinasihatin gampang. Disuruh sholat, suruh belajar, suruh tidur. Itu barokahnya surat Al-Qadar itu. Gitu Ibu ya. Solusinya seperti itu. Kenapa? Bisa, sangat bisa. Suaminya boleh kayaknya ini ngacem, ini suaminya ini kurang ajar nih. Suaminya lagi, berarti pas ibu bacanya pas lagi ya, suaminya tidur, ibu baca di ruang tamu gitu ya. Nanti udah selesai, nanti Pak Radin samperin suaminya lagi tiupin pelan-pelan. Jangan. Ngapain lo? Apa teman? Di mantra-mantra jangan dipelet saya ini. Jadi tiupnya pelan-pelan di ubun-ubunnya. Ibu-ibu akan merupakan keajaibannya surat Al-Qadar, perubahannya. Tadinya ini jutek, tadinya ini kasar, tadinya ini ngomelan, tadinya apa aja. Jadi enak deh, diajak ngomong juga enak. Suaminya boleh, suaminya anak. Tapi jangan suaminya orang ya. Kenapa? Lah ubun-ubunnya sendiri bagaimana niupinya? Lah mengapa diri sendiri harus dibacain? Kenapa diri sendiri Bu? Nggak sampai dibacain begitu? Malas sekali ya. Kalau diri sendiri itu tadi Bu, doa tadi ya. Doa Allahumma hdina wa tibina wa ja'alna sebab. Kalau diri sendiri itu Rabbana, yang ampuh untuk diri sendiri supaya enggak malesan itu gini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu sahabat Abu Bakar Siddiq itu selalu membaca doa itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhanku, janganlah Engkau mencabut kembali hidayah yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu Abu Bakar Siddiq sampai di situ. Kalau Abu Bakar Siddiq kalau lagi sholat jamaah sama Kanjeng Nabinya baca walau dhalin, Abu Bakar Siddiq cepat-cepat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sampai di situ. Artinya apa? Ya Allah, jangan Engkau mencabut kembali hidayah yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena kalau hidayah dicabut sama Allah itu, nanti yang tadinya amal baik nggak amal baik lagi. Yang tadinya sholat nggak sholat, hidayah cabut. Yang tadinya ke majelis taklim nggak datang lagi, hidayah cabut. Tadinya rajin baca Quran, kemudian udah nggak baca lagi, hidayah cabut. Tadinya duha rajin, kemudian nggak duha lagi, hidayah duha dicabut. Tadi tahajud nggak tahajud, hidayah tahajud dicabut. Jadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sering-sering dibaca supaya Allah tidak mencabut hidayah yang sudah diberikan kepada kita. Itu nanti malas-malas hilang itu.
Enggak usah pakai alkohol. Enggak usah. Iya kan? Wih. Ya boleh aja gitu. Boleh. Ada lagi yang tanya Bu? Cukup? Boleh. Iya. Dosa-dosa yang kalau lakukan itu otomatis akan sama Allah itu akan diberikan ke anaknya. Maksudnya itu maksudnya apakah misalnya nanti saya berbuat dosa, saya membuat kemudian saya tahu ini dosa ini, kemudian nanti hukuman Allah itu akan ditimpakan juga untuk anak saya yang seperti itu akhirnya. Iya. Tidak selalu. Jawabannya tidak selalu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi sebenarnya dosa itu ya ditanggung oleh pelakunya sendiri. Cuman ada potensi aja, tapi tidak selalu. Maka kalau pepatah Minang itu air cucuran atap jatuh ke belimbing. Ada orang Minang nggak di sini? Ada nggak orang Minang? Ada orang Padang nggak sini? Lai, Ibu, Padangnya di mana? Di mana? Pesisir. Dakek Teluk Bayu. Enggak. Apa ada bukit tinggi dari Baso? Dari Sungai Jani apa? Saya itu bahasa Minang bisa, bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa isyarat paling gampang. Pergaulan. Ya, jadi itu pepatah Minang begitu kan, air cucuran atap jatuh ke belimbing. Jadi air yang jatuh dari genteng itu kan jatuhnya ya di bawah genteng itu, kan begitu. Itu hanya potensi saja, tapi tidak selalu begitu. Itu buktinya tadi itu yang kawan saya orang Kudus tuh, ayah ibunya Hindu, anaknya hafal Quran, akhirnya bisa mengangkat kedua orang tuanya masuk Islam bahkan gitu. Jadi siapa yang paling kuat amal agamanya yang akan mewarnai di keluarga itu. Orang tuanya punya masa lalu yang enggak baik gitu, tapi anaknya ini soleh banget itu, maka bisa menjadi sebab terampuni kedua orang tuanya anak itu. Bahkan bukan malah kejelekan orang tua malah jatuh ke anak. Maka kalau kita sebagai orang tua ini merasa punya masa lalu yang tidak baik-baik saja, maka kita harus getol bener nih untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang benar-benar beriman kepada Allah. Itu solusinya seperti itu. Kalau kita merasa punya masa lalu yang main-main dengan agama, punya kesalahan dosa yang macam-macam, kita jangan mainin mendidik anak kita untuk menjadi orang hebat. Kita harus getol bener, doanya harus kencang bener, supaya anak kita ini bisa mewarnai kesalahan-kesalahan orang tua kita yang nggak baik menjadi baik. Begitu. Ada lagi? Boleh. Oh iya. Iya, apa itu? Itu tidak tadi cerita Ustaz tadi mengenai hubungan suami istri. Bagaimana amalan apa yang sebaiknya kita lakukan biar bisa seperti hubungan Ustaz bersama dengan istri agak langgeng. Iya. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi ya itu tadi ya, seperti yang udah saya sampaikan beberapa kiatnya itu tadi. Pertama, suami istri itu jangan seneng rebutan bener. Itu. Ini harus dipahami juga oleh suaminya itu. Bukan hanya kita
kaum istri saja. Jadi suaminya harus paham ya bahwa penyebab keributan, penyebab pertengkaran itu karena orang rebutan bener. Itu. Karena orang yang mau rebutan salah itu langka. Kalau saya lebih senang rebutan salah itu. Walaupun kita bener, tapi kita merasa salah itu bagus di situ. Aku punya kawan naik motor tabrakan di jalan raya itu. Padahal teman saya itu yang ditabrak itu, teman saya itu Ustadz naik motor ditabrak, akhirnya jatuh di aspalan itu. Teman saya itu yang ditabrak tuh minta maaf yang nabrak, Pak maafin saya Pak, gara-gara saya Bapak nabrak saya, maafin saya ya Pak. Itu. Akhirnya yang nabrak itu akhirnya ya malah jadi langsung dingin gitu. Coba kalau yang nabrak punya mata nggak sih lo? Yang nabrak lo tambah kenceng lagi tuh, iya. Lo yang salah kan bisa begitu. Kan biasanya kan yang nabrak ini lebih kenceng ngomelnya kalau di Jakarta, berjalan gitu kan? Itu. Yang ditabrak minta maaf, maafin saya Pak. Gara-gara saya, Bapak nabrak saya, ini maafin saya Pak. Akhirnya nggak jadi itu langsung dingin itu. Yang bener aja dia minta maaf itu kayak gitu. Kayak begitu. Di antaranya seperti itu ya Ibu. Kemudian ya suami itu ya memang harus menjaga tahajud itu karena tahajud itu selain menjadi ruh kata, tahajud itu akan menjadi cahaya di dalam hati, cahaya di dalam akalnya. Jadi kalau akalnya ada cahayanya terang, maka tahu oh ini salah, oh ini nanti akan begini, kalau saya begini nanti akan begini, kalau ini nanti begini saya akan begini. Jadi akan memilih yang lebih baik karena akalnya ada cahaya dari efek tahajud itu. Dan saya itu tahajud dari tahun 91 sampai sekarang tuh belum ada yang bolong satu malam pun, alhamdulillah. Wah pamer itu nanti pahalanya nanti bisa hilang Pak Ustadz. Jadi kebaikan itu boleh dizahirkan, boleh diceritakan, boleh diekspos, asalkan bisa mengendalikan hatinya, tidak riya, kata Imam Ghazali. Jadi kata Imam Ghazali, kebaikan itu boleh diekspos, boleh dizahirkan, boleh diungkapkan, yang penting bisa mengendalikan hatinya untuk tidak riya gitu. Ya memang diantaranya ya memang takdirnya begitu Ibu. Dan istri saya itu kan orang pesantrenan juga, dan istri saya yang baik seperti itu ya takdirnya tidak panjang umurnya, ya sudah diambil sama yang punya, sama Allah. Meninggalnya itu ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu betul-betul jelas itu keluar dari ucapannya istri saya. Di pelukan tangan saya menjelang maghrib ucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasul, langsung meninggal istri saya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhalal. Kalau dakhala itu kalau menurut ilmu nahwu itu fi'il madhi, artinya pasti masuk. Gitu Ibu ya. Ya doa, mudah-mudahan suaminya ya Ibu nanti dijadikan orang baik seperti saya. Sombong amat Pak Ustadz itu. Bukan sombong, info. Ada lagi yang tanya? Enggak ada? Cukup? Boleh, sudah jam 11.10. Nah, kayaknya ya, ibu-ibu udah mulai ada yang ingat sayur asemnya, ikan asinnya, sambelnya, udah ngawe-ngawe dari rumah. Sampai di sini pengajian di siang hari ini. Mudah-mudahan ada ilmunya yang bisa dibawa pulang, ada manfaatnya, sehingga bisa menjadi penyemangat amal ibadah kita. Mudah-mudahan rumah tangganya ibu-ibu semuanya, rumah tangganya anak-anak keturunan ibu semuanya Allah berkahi. Rumah tangga yang tentram, aman, damai, sentosa, bahagia, aman, selamat.
mulai dari alam dunia sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibuku semuanya, suaminya diberkahi, anaknya, mantu, keturunan semua diberkahi semuanya. Ilmunya diberkahi, hartanya diberkahi, ibadahnya diberkahi. Bihadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wa akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna wa waladana wa tawamitana min ibadikal mu'minin wa sholihin min ahli ilmi wa ahli khair. Rabb Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.